Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Kalau kamu punya budget 4 jutaan dan ingin membeli smartphone yang nyaman hampir di semua bagian, saya sih sangat berani merekomendasikan Infinix GT20 Pro menjadi smartphone yang layak untuk dibeli. Saya sangat berani loh mengatakan ini di awal. Alasannya selama saya menggunakan HP ini selama 3 minggu ya, apa yang saya katakan ya memang benar adanya. Walaupun saya akui selama penggunaan saya juga menemukan beberapa poin kekurangan dari Infinix GT20 Pro dan apa saja itu ya nanti akan saya bahas ya. Dan kekurangannya ini bisa menjadi kekurangan buat penggunaan saya, bisa juga kekurangan buat sebagian orang. Tapi ya kalau kamu sudah membeli HP ini ya kamu akan mendapatkan HP yang nyaman dari sisi performa. Alasannya itu Infinix GT20 Pro adalah smartphone yang membawa chipset MediaTek Dimensity 8200 Ultimate dipadu CPU octa-core, RAM-nya ini ada 8 ataupun 12 GB seperti unit saya ini dan internal storage-nya 256 GB. Perpaduan hardware di atas membuat HP ini menghasilkan skor Antutu terbilang tinggi untuk HP 4 jutaan di angka 900 ribuan poin. Jadi selama penggunaan saya menggunakan HP ini hampir 3 minggu, saya sih nggak menemukan keluhan terkait performa yang dihadirkan sekedar saat saya hanya membuka sosial media, nge-YouTube, hingga sekedar membaca berita. Demikian halnya saat saya menjalankan game yang sering saya mainkan, misalkan itu Mobile Legends. Game ini dapat berjalan lancar pada frame rate dan grafiknya ini ultra, membuat game Mobile Legends ini support di 120 fps. Selama saya main, saya akui frame rate yang dihasilkan termasuk kategori stabil. Memang sih saat perang-perang rame gitu ya, frame rate bisa turun ke 70 hingga 90-an poin. Tapi hanya sebentar saja sampai akhirnya naik lagi di atas ratusan poin. Buat saya sih ini sudah termasuk memberikan kenyamanan. Konsekuensi saat saya main game Mobile Legends ya dengan di biasa itu saya sering itu di 2 match, kalau memang itu lebih bisa di 3 match. Ya nggak heran juga kalau suhu smartphone ini akan panas ya. Soal mengganggu atau enggak semua sih tergantung kondisi ya. Kalau kamu memainkan ini di kondisi yang dalam arti di suhu standar ruangan sih masih bisa kategori nggak terlalu mengganggu ya, sekedar main 2-3 match. Tapi kalau sudah di kondisi yang dalam arti suhunya sedikit di atas rata-rata kondisi ruangan suhu, itu akan terasa tidak nyaman di jempolmu khususnya ya. Saat kalian melakukan begini-begini itu terasa lama-lama nggak nyaman di jempol. Buat saya sih itu nggak menjadi kekurangan dan hal yang wajar. Mengingat HP ini juga ya namanya dibuat bermain game, udah gitu pengaturannya mentok kanan. Saya juga yakin ya rata-rata HP apapun dengan menggunakan chipset ngebut dipaksa bermain game pada pengaturan tertinggi dalam waktu yang lama pasti akan panas juga ya. Jadi solusinya biar mendapatkan suhu yang adem, main di dalam ruangan yang ber-AC atau mau nggak mau menggunakan tambahan cooler fan. Ya kalau saya sih di saat kondisi yang tidak memungkinkan memainkan game ini, dalam arti tidak di ruangan ber-AC ataupun tidak ada cooler fan, ya saya akan berhenti bermain ketika saya sudah merasakan ketidaknyamanan di jari saya, khususnya di jempol. Saya tidak mau memaksakan main game di HP ini dalam waktu yang lama jika sudah saya menemukan panas yang menurut saya sih itu berlebihan. Sementara untuk game-game lainnya yang saya mainkan sekedar untuk kepentingan konten saja ya, ini juga kategori nyaman. Saya ambil contoh itu PUBG M. Dapat berjalan pada pengaturan tertingginya ini, grafiknya Ultra HD dan frame rate-nya ultra. Tapi saya lebih sering main pada grafik low dengan frame rate-nya ultra ekstrim. Alasannya karena ya ini akan terasa lebih smooth yang dimana akan support di 120 fps. Alasan kedua membuat suhu smartphone kalau buat saya nih ya sedikit lebih adem. Nah, mengenai performa Infinix GT20 Pro saat digunakan bermain game, saya pernah membuat video gaming testnya. Kalian bisa tonton videonya setelah menonton video ini ya. Nanti untuk linknya ada di akhir video atau ada di kolom deskripsi. Kenyamanan ngegame di HP ini juga ada pada fitur X-Boost, di mana melalui fitur ini kamu bisa buka aplikasi di dalam game, lalu kamu juga bisa meningkatkan performa serta tidak akan terganggu dari panggilan ataupun notifikasi yang masuk saat ngegame. Masih banyak lagi yang bisa kamu jelajah. Nah, agar game yang kamu mainkan ini support yang namanya X-Boost,
Pastikan fitur ini sudah kamu aktifkan melalui game mode, lalu pilih game management itu ada di paling bawah. Terakhir tinggal kamu aktifkan saja game-game yang sudah kamu install. Kalau untuk game Mobile Legends dan PUBG Mobile ini sudah otomatis aktif. Dengan memberikan performa yang terbilang ngebut, ya sudah jelas ini Infinix GT 20 Pro hadir sebagai HP gamingnya Infinix. Dan di sini selama penggunaan, saya melihat itu Infinix benar-benar tahu bagaimana membuat smartphone yang nyaman buat bermain game selain dari sisi performanya. Misalkan itu agar mendapatkan pengalaman nyaman dari sisi visual audio, Infinix GT 20 Pro membawa dua buah speaker yang bekerja sama dengan JBL sehingga menghasilkan audionya ini kalau buat saya tidak ada yang saya keluhkan, yang artinya bagus. Audio cukup kencang dan tidak terdengar cempreng. Yang kedua ada pada kualitas layar yang dihadirkan. Infinix GT 20 Pro membawa layar yang buat saya lagi-lagi nih selama penggunaan benar-benar bagus. Sehingga saya termasuk betah saat menggunakan HP ini dalam waktu yang lama khususnya saat ngegame. Layar seluas 6,78 inch dipadu panel AMOLED resolusi Full HD Plus dan refresh rate 144 Hz membuat tampilan layar terlihat cerah dengan ketajaman yang bagus serta halus. Tidak ketinggalan ada juga fitur Always On Display. Ya sayangnya sih kalau buat saya fitur ini hanya muncul 10 detik saja. Semoga ini bisa diperbaiki Infinix ya melalui update software agar fitur Always On Display-nya selalu aktif. Fitur lainnya yang ada pada layar yaitu tersedianya sensor sidik jari di layar. Mengenai responnya tidak ada yang saya keluhkan karena termasuk cepat dan akurat. Satu info yang belum saya temukan yaitu masih pada bagian layar, yaitu kaca pada layarnya ini menggunakan perlindungan atau tidak ya. Kalau saya baca di GSM Arena ataupun Kimofil, saya sih nggak menemukan info tersebut. Jadi bisa saya bilang sih sebenarnya kaca pada Infinix GT 20 Pro ini belum ada perlindungan dari Corning Gorilla Glass ataupun sejenisnya. Ya, jadi harus kudu hati-hati juga ya menggunakan HP ini. Tapi tenang juga ketika kamu membeli HP ini nggak perlu lagi repot-repot cari pelindung layarnya ya, baik itu screen protector ataupun tempered glass, karena Infinix itu sudah menyediakan tempered glass dalam box penjualan yang dimana kamu bisa pasang sendiri. Salah satu yang bagus saya temukan dari Infinix GT 20 Pro yaitu pada sistem operasi yang digunakan ini sudah benar-benar paling baru, yaitu menggunakan Android 14 dengan tampilan antarmuka V14.0. Apalagi dari awal pembelian tampilan antarmuka ini bersih dari yang namanya aplikasi-aplikasi bloatware. Mengenai fitur-fitur yang dihadirkan buat sesi ini tergolong banyak ya. Kamu bisa temukan pada special function. Fitur lainnya yang saya suka di sini, bagusnya lagi ya mengenai update software, Infinix itu sudah mengklaim kalau Infinix GT 20 Pro ini akan mendapatkan ataupun kebagian 2 kali Android ya dan 3 tahun pembaruan software. Buat saya sih ini hal yang bagus. Semoga hal-hal update software ini kebagian juga ya untuk HP-HP Infinix di harga 1 hingga 2 jutaan. Semua poin-poin yang bagus yang sudah saya jelaskan di Infinix GT 20 Pro membuat saya ini nggak terlalu berharap kamera pada smartphone ini membawa kualitas yang bagus. Tapi kenyataannya selama saya menggunakan HP ini, jujur untuk kualitas foto dari kamera utama 108 megapiksel yang sudah dilengkapi OIS ditemani satu lensa makro dan satu lensanya tidak tahu apa, dan satu kamera depannya ini beresolusi 32 megapiksel, buat saya ini benar-benar kategori bagus ya. Nanti saya jelaskan. Saya lanjut dulu untuk mengenai fitur kamera yang dihadirkan juga ini banyak banget. Sayangnya semoga kedepannya Infinix lebih berani ya untuk memberikan mode pro pada rekaman video di smartphone 4 jutaan mereka. Kalau tadi ini ada, bisa jadi Infinix GT 20 Pro ini nggak akan saya jual dan akan saya gunakan sebagai smartphone sehari-hari saya ke depannya. Ya, itu sih yang sangat saya sayangkan. Dan mengenai kualitas foto yang dihasilkan kamera HP ini, bisa saya bilang ini apa ya, saya puas banget lah ya. Di kondisi cahaya berlimpah, kamera HP ini mampu menghasilkan foto ini terlihat cerah, tidak terlihat gelap, dengan detailnya juga ini cukup bagus. Ini juga berlaku untuk foto di kondisi cahaya seadanya di dalam ruangan. Kalau foto di kondisi mendekati low light masih kategori bagus lah ya. Detail foto memang tidak sedetail yang di kondisi terang, tapi masih terlihat cukup dapat, dan yang paling saya suka itu warna foto tidak menurun.
Ya, seperti ini dia untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Infinix GT20 Pro. Di sini saya buat resolusinya Full HD 60 frame per second dan Ultra Steady-nya saya aktifkan. Sebelum merekam itu kamu bisa mengaktifkan yang namanya efek bokeh atau beauty. Tapi ketika kamu mengaktifkan fitur tersebut, perekaman video hanya di Full HD 30 frame per second dan tidak bisa mengaktifkan yang namanya Ultra Steady. Ya, kurang lebih seperti ini dia untuk hasilnya ya. Hasil perekaman video dari kamera belakang di kondisi malam hari ya. Kalau buat saya untuk hasilnya ini kategori bagus ya untuk HP sekelas Infinix. Karena video yang dihasilkan ini terlihat terang, detailnya masih ya cukup terlihat lah di sini. Dan yang saya suka itu biasanya kan kalau HP-HP Infinix itu untuk kalau udah kondisi malam begini perekaman video pasti fokusnya suka hilang-hilangan, dan ini tidak. Buat saya ini hal yang bagus ya. Semoga hal seperti ini bisa lah ya ditularkan Infinix ke HP mereka yang lebih murah lagi, misalkan itu di harga 2 hingga 3 jutaan. Seperti ini dia untuk perekaman video dari kamera depan, yang dimana untuk efek bokehnya saya aktifkan, yang artinya Ultra Steady-nya itu tidak bisa diaktifkan. Lalu perekaman videonya hanya mentok di Full HD 30 frame per second. Ya, kurang lebih seperti ini dia untuk hasilnya. Jadi ketika kamu menggunakan efek bokeh, pastikan saat merekam tangan jangan terlalu banyak shaky ataupun getar ya, biar menghasilkan video terlihat lebih stabil. Seperti ini dia untuk contoh perekaman video di dalam ruangan ya, hanya mengandalkan pencahayaan lampu. Buat saya sih ini kategori bagus ya untuk HP sekelas Infinix. Hasil videonya ini masih terlihat jelas. Terus ini resolusinya Full HD 60 frame per second, dan artinya juga Ultra Steady-nya tidak saya aktifkan. Nah, sambil merekam ini kamu juga bisa kayak apa ya, sekaligus mengambil gambar, tapi tidak bisa berpindah kamera. Jadi hasil perekaman dari kamera depan di kondisi malam hari. Ya, memang di sini terlihat detailnya bisa kategori hilang lah ya, tapi masih cukup bagus kok buat saya. Masih terlihat jelas, dan yang paling penting itu fokusnya tidak hilang ya, tidak timbul menghilang. Saya suka good Infinix. Mengenai daya tahan baterai 5000 mAh buat penggunaan saya ini sudah termasuk kategori cukup bisa diandalkan. Memang di sini saya sih nggak bisa menunjukkan SOT ataupun screen on time yang didapat. Yang intinya kapasitas baterai ataupun daya tahan baterainya ini tidak menjadi keluhan selama saya menggunakan. Kalaupun di tengah hari baterai sudah low, saya juga nggak perlu khawatir menunggu terlalu lama mengisi baterai hingga penuh. Berkat pengisian cepat 45 watt, ini membutuhkan waktu kurang dari 1,5 jam untuk mengisi baterai hingga penuh. Info tambahan ya, di sini tadi saya lupa selipkan di tengah-tengah tadi ya, yaitu ketika kamu ingin bermain game terus posisi baterai ini low, Infinix sudah menyertakan fitur yang namanya bypass charging. Jadi ketika kamu ngegame sambil ngecas smartphone, tidak membuat suhu smartphone-nya ini panasnya sangat berlebihan. Tapi saran saya, jangan melakukan hal itu keseringan ya, karena kan nggak tahu juga ya apakah fitur bypass charging ini semakin lama kalian gunakan apakah benar-benar masih bagus atau tidak ya. Itu aja sih saran dari saya, dan buat jaga-jaga. Dan yang terakhir itu masuk kesimpulan. Di sini mudah banget saya berikan kesimpulannya. Selama 3 poin yang sudah saya sebutkan tadi tidak menjadi keluhan ataupun masalah buatmu, sekali lagi saya sangat merekomendasikan banget Infinix GT20 Pro menjadi smartphone yang layak untuk dibeli. Kamu punya pertanyaan? Tulis saja pada kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak yang sudah menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa supportnya, khususnya buat kalian yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel ini, lalu aktifkan juga bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.